Itu di situ aliran sungai biasanya dipakai untuk apa, Mas? Kalau sungai yang di bawah ini, alirannya ini biasanya untuk mandi warga yang di kampung ini. Yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini. Emangnya ada ini kayaknya kok yang sebelah sini berarti ada yang sebelah sana. Kalau yang sebelah sana tuh kenapa tuh, Mas? Iya, karena kan alirannya ini, aliran sungainya dari gunung nih, turun ke bawah gitu. Cuman yang biasa dipakai mandi oleh warga kampung di sekitar sini memang di sebelah sini. Oh. Kalau yang di bawah memang tidak diperbolehkan untuk mandi. Oh, kenapa? Iya, karena di sana ada apa ya? Seperti sendang, tapi airnya itu seperti pusaran gitu. Ngomong-ngomong ini sebelah kanan ini saya lihat ada jalan setapak. Iya. Ini apa ya? Ini mengarah kemana ya, Mas ya? Ini menuju ke satu makam lagi. Di sana ada makam. Oh, ada makam. Makam kampung juga? Bukan. Kalau ini makam apa ya? Makam istilahnya kalau orang kampung di sini dulu menyebutnya makamnya Mbah Buyut lah. Jadi memang disakralkan atau memang ya di private lah untuk orang-orang. Berarti tapi maksudnya banyak dikunjungin untuk Oh enggak, oh tidak. Karena yang biasanya ziarah ke sini itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Enggak setiap. Ya itu tadi memang tidak diperuntukkan untuk umum. kayak dirahasiakan. Ya dirahasiakan. Tapi kalau misalnya kita mau ke sono, boleh nggak, Mas? Yes, nanti kita coba jalan sana. Nanti kita izin dulu. Dari pemakaman umum warga dusun, kami melanjutkan perjalanan menuju ke makam keramat di atas bukit. Jalan yang tadinya cukup lebar mulai menyempit menjadi jalan setapak. Perjalanan terasa berat karena medan menanjak dan tertutup semak belukar. Konon tak semua orang bisa berhasil menemukan makam keramat tersebut. Selain jalurnya menembus hutan belantara, aura mistis seolah menyelimuti kami. Wih, ya. Ini nanjak terus kita ya? Iya, ini jalurnya kita naik lurus ke atas. Ini yang makam keramat ya? Iya, di mana nanti di atas ada salah satu makam yang dikeramatkan oleh warga sekitar. Oke, pemirsa, ini kita mau menuju ke makam keramat. Tapi kalau lihat dari jalurnya, saya jadi ingat cerita Desa Penari yang jalur terlarang. Soalnya ini, lihat aja tuh jalurnya bener-bener yang ketutup banget. Dan ini sempit banget. Dan ini kita nanjak terus. Yuk. Seperti dalam kisah KKN di Desa Penari, baik versi Widya maupun versi Nur, mereka berdua diceritakan melalui sebuah jalan setapak yang menanjak, dipenuhi oleh semak belukar dan pohon-pohon tinggi menjulang. Andai kami tidak menggunakan sepatu dan celana jeans panjang, besar kemungkinan kami pun akan terluka terkena duri tajam, menyayat kulit dan kaki seperti yang dialami Nur dan Widya. Kan ini istilahnya tempat yang istilahnya orang yang sangat dihormati lah istilahnya ya. Nggak mohon maaf, memang dibiarkan terbuka begini. Iya. Jadi gini, konon ini cerita zaman yang sudah yang lampau-lampau itu warga sekitar sini dan penduduk itu memang menyakralkan ataupun istilahnya merahasiakan tempat ini dari publik atau dari umum, dan mempunyai rencana berulang kali memang ingin dibangun, atau orang sini itu menyebutnya digijing. Apa itu digijing? Digijing itu dibuat seperti bangunan, diberi atap yang bagus, terus pokoknya dirapikan lah di sekitarnya biar kalau ada yang datang ke sini, ziarah ke sini itu biar lebih nyaman, dan makamnya pun juga biar kelihatan teduh. Tetapi berulang kali dibangun dan didirikan suatu bangunan, contohnya nih hari ini kita bawa bahan-bahan bangunan seperti kayu, atap dan lain-lain udah kita pasang. Itu besok paginya jam segini juga
sesuai dengan kita masangnya jam segini itu memang semuanya barang-barang itu kembali semula ditata rapi. Kemana? Di sebelahnya sini, di atasnya sini. Di Jadi iya di sebelahnya ditata jadi rapi. Oh jadi kayak dibongkar ulang. Iya dibongkar ulang dan kembali seperti semula. Makanya oleh karena itu udah beberapa kali dilakukan hal-hal semacam itu. Terus ada beberapa istilahnya pertapaan juga, orang-orang yang pinter seperti teman saya yang kemarin kesini juga memberitahukan bahwasanya beliaunya yang ada di makam ini memang tidak menginginkan makamnya itu istilahnya dibangun atau dirapikan atau dibuat seolah-olah seperti makam yang lain, tidak mau. Jadi biarkan apa adanya, biarkan ini menjadi rahasia orang-orang yang warga sekitar dan penduduk di sini. Jadi memang betul-betul disakralkan dan disucikan seperti itu. Boleh kalau gitu kita. Boleh, silakan kita berdoa. Usai memanjatkan doa di makam Mbah Buyut, kami menuruni bukit. Dan saat berjalan turun, Mas Baim mengajak kami untuk berteduh sejenak di bawah pohon. Menariknya, ternyata lokasi berteduh ini justru pernah menjadi lokasi perbuatan asusila seperti dikisahkan dalam cerita. Jadi gini Mbak, kita kan udah jalan nih dari tadi ya, udah naik, udah turun. Sebenarnya mulai kita naik tadi sampai ke makam yang mbahnya yang dikeramatkan itu, sampai kita turun itu kita banyak yang merhatiin sebenarnya. Maksudnya Iya, diperhatiin. diperhatiin oleh mereka yang ada di sini. Seriusan? Ya, itu ya kurang lebih banyak lah pokoknya, hampir ratusan, enggak apa-apa. Nah, terus ada salah satu dari mereka itu sempat menyampaikan bahwasanya dulu di bawah pohon ini dulunya ada orang luar, bukan orang sini ya, bukan orang kampung sini. Mereka berduaan di sini dan melakukan perbuatan asusila di sini. Jika dicocokkan dengan kisah KKN Desa Penari, lokasi yang kami singgahi masih berada di jalur Telarang menuju makam keramat. Hal ini sesuai dengan cerita ketika banyak warga mengeluhkan program kerja Ayu dan Bima karena mereka mau membuat rumah bibit di Jalan Tapak Tilas. Beberapa meter dari dusun ini terdapat aliran sungai yang biasa digunakan warga dusun untuk mandi maupun mencuci pakaian. Namun di aliran sungai yang sama, tak jauh dari gapura dusun, warga justru dilarang keras menggunakan aliran air sungai untuk kebutuhan apapun. Selain memiliki palung yang menyebabkan pusaran air, lokasi aliran sungai ini membentuk sendang atau kolam dan disebut-sebut dihuni oleh sosok ular yang sangat besar. Iya, ini apa namanya, sendang yang nggak boleh dipakai mandi itu, karena kan bisa dilihat itu airnya dari atas turun ke bawah kan dia langsung muter. Nah, ya ini muternya, ini palungnya ini. Itu ya? Ya itu di bawah. Di sini tuh ada seekor ular sih, ular di tepat di bawahnya air yang jatuh itu. Ya. Ketutupan sama yang ketutupan, rindangnya pohon itu rindangnya pas air itu, terjun. itu ada ular, ya lumayan besar sih ularnya. Ularnya berdiri seperti ular kobra gitu, lumayan besar sih. Itu memang iya, dari dulu memang tempatnya di situ. Istilahnya menunggu pusaran inilah. Kalau
yang boleh buat mandi itu sungai yang di atas. Kalau yang di sini nggak boleh karena dulu itu ada orang mandiin kuda, kudanya masuk ke serotan itu. Kok bisa? Ya nggak tahu, itu ceritanya orang sesepuh dulu saya ceritain gitu. Oh, berarti masnya juga nggak pernah mandi-mandi sini? Nggak pernah, saya mulai kecil sampai sekarang nggak pernah. Tapi kalau di atas pernah saya. Dalam kisah KKN di Desa Penari, salah satu program kerja yang ingin Ayu dan Nur rencanakan adalah membangun kamar mandi dengan air sumur karena masyarakat hanya mendapat akses air dari sungai. Namun ternyata di akhir cerita versi Widya, usai dirinya berhasil keluar dari jalur terlarang dengan mengikuti anjing berwarna hitam, Mbah Buyut memanggil Widya dan berbicara empat mata mengenai apa yang terjadi dengan Ayu dan Bima. Mbah Buyut juga memberitahu Widya bahwa sinden yang ia kerjakan merupakan sinden kembar. Sinden merupakan tempat mandi para penari sebelum tampil. Namun sinden yang satunya lagi tidak boleh didatangi, apalagi dipakai hal tak baik. Hampir semua aspek dalam kisah KKN di Desa Penari ada di dalam kawasan dusun ini. Lalu apakah dusun ini adalah lokasi KKN dari Desa Penari sebenarnya? Kami kembalikan jawaban tersebut kepada Anda. Mas Boim, ini serem banget sumpah. Sumpah ini serem banget ini. Ini kita kayak, ini nggak ada jalan setapaknya ini. Aduh, Awas, kayaknya awas, ada awas. yang nyenggol. Iya, iya. Bentar. Lurus saja terus. Iya. Pegangin aku ya Mas. Terus. Ya kalau saya lihat sebelum desa itu ada sebuah batu yang besar. Memang batu itu sangat besar, auranya memang kuat, yang ditunggu seorang kakek-kakek dan ditunggu sama makhluk yang tinggi besar hitam. Yang saya lihat di batu itu ada dua orang, laki-laki sama perempuan. Dia ngelewatin batu itu dia berhenti, yang laki-laki itu duduk tapi kakinya diangkat. Terus yang perempuan naik ke batu itu, yang satu ditaruh di batu yang karena batu itu berbentuk seperti kursi. Jadi yang kaki yang kanan itu taruh di bawah, yang kaki yang kiri taruh di atas. Makanya kalau saya lihat itu seperti sesuatu yang nggak sopan. Makanya kalau di situ itu terjadi sesuatu yang sial. Karena sialnya apa? Orang yang berbuat gitu di batu yang memang ada aura yang sangat kuat. Ini yang nunggu batu ini marah. Di bekas-bekas reruntuhan kampung itu, pertama saya melihat sosok perempuan ini memakai kaos, terus memakai celana jeans, rambut panjang, tidak terlalu panjang, sebahu lurus, bermuka lonjong. Ini menangis, jeda selama 3 menit. Ini muncul sosok perempuan yang berpakaian seperti penari. Tapi lucunya si penari ini, si sosok yang berpakaian penari ini, dia menari-nari seperti ngeledekin si perempuan yang nangis ini. Kalau saya lihat penampakan cowok itu persis di ujung kampung yang sudah hancur itu, si cowok ini duduk jongkok di samping pohon yang besar seperti orang punya penyesalan yang sangat kuat gitu. Ya kalau pesan saya, kita memasuki setiap tempat apapun, kita itu harus ya sopan santun, kita permisi. Biar kita memasuki sesuatu daerah, kita nggak mendapatkan kesialan, tapi selalu mendapatkan keselamatan gitu.